Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh harga dan promosi terhadap penjualan dalam mata kuliah metode kuantitatif. Artinya, kita akan menganalisis pengaruh dari harga dan promosi terhadap penjualan. Timnya ada saya sendiri, Abdul Zakia Syifa, kemudian ada Dewi Indriani. Tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui tingkat harga terhadap perusahaan. Kemudian, untuk mengetahui pengaruh adanya promosi terhadap perusahaan dan untuk mengetahui tingkat penjualan terhadap perusahaan. Sebelum kita menganalisis, kita akan uji namanya validitas dan uji reliabilitas terhadap responden-responden yang kita telah ambil datanya. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu pengukuran apa yang diukur. Jadi, apakah data ini valid atau tidak? Kemudian, ada yang namanya uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah menunjukkan konsistensi suatu alat pengukuran di dalam mengukur gejala yang sama, atau reliable atau tidak. Kemudian ini adalah data dari harga, yaitu kita namakan dengan X1. Ada 50 responden di sini. Baik itu ada yang X11, X12, X13, dan totalnya. Kemudian ada data responden promosi, kita sebut dengan X2. Sama, respondennya ada 50 responden. Kemudian ada data juga responden penjualan. Ini datanya ya, ada 50 responden pula. Nah, data dari harga atau X1, promosi atau X2, atau ini Y atau tingkat penjualan. Sama-sama kita uji masing-masing validitasnya. Apakah X1 itu valid, apakah X2 itu valid, apakah Y itu valid. Caranya seperti apa? Kita masuk ke SPSS. Nah, ini adalah data responden dari harga, teman-teman. Salah satu kita masukkan contoh salah satu harga ya untuk mencari validitasnya. Setelah kita memasukkan data-datanya, respondennya, di sini responden pertanyaan pertama X1, pertanyaan 2 X2, pertanyaan 3 X3, kemudian hasil dari X1, X2, X3 totalnya. Setelah kita masukin semuanya, kita pencet analis, correlate, kemudian pencet yang paling atas. Nah, seperti ini akan muncul. Nanti sebelumnya kalau pertama kali kita menggunakan SPSS dan kita belum setting, kita setting dulu ini akan ada data yang ini akan ada sebelah kiri. Kita masukkan di sebelah kanan. Teman-teman masukkan saja di sebelah kanan semuanya. Kemudian langsung aja kita pencet OK. Setelah kita itu pencet yang tadi kita muncul seperti ini. Nah, gimana kita bisa tahu data itu valid atau tidak? Untuk mencari validitas yaitu nilai signifikannya harus di bawah 0,05. Ini yang dimaksud signifikan. Ini tuh data dari harga, baru harga ya teman-teman. Signifikannya itu 0,000. Artinya adalah data ini valid. Kenapa? Karena nilai signifikannya itu di bawah 0,05. Artinya valid, teman-teman ya. Artinya yang tadi untuk yang harga valid. Untuk yang promosi, kita ngelakuin hal yang sama seperti yang tadi saya contohkan. Di sini datanya itu 00, kemudian ini 00 juga, maka valid. Nah, untuk Y-nya juga validitasnya yaitu valid ya teman-teman, di bawah 0,05 artinya valid. Untuk mencari reliabilitasnya seperti harga, ada promosi, terus ada penjualan seperti apa, kita kembali ke SPSS. Ini saya contohkan data yang bagian harga, responden harga sama yang tadi. Kita pencet analis, kalau tadi kita pilih correlate, sekarang kita pilih scale.
Terus reliability analysis. Kita pilih yang ini. Nah, sebelumnya kalau teman-teman tadi di awal bakal yang X1, X2, X3-nya ada di sebelah kiri. Maka kita pindahkan X1, X2-nya sebelah kanan. Kita sisakan totalnya, yaitu hanya X. Kemudian kita pencet statistis. Kita pencet yang item, yang ini semuanya dipencet. Kemudian yang inter item kita pencet yang paling atas, correlation. Kemudian kita pencet yang ini, ANOVA-nya. Kemudian pencet continue. Pencet OK. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk menentukan dia itu reliable atau tidak, maka kita harus melihat conbatch alpha-nya 0,917. Dinyatakan dia itu reliable jika conbatch alpha-nya di atas 0,6. Arti data ini adalah reliable. X1 yang tadi udah dicontohin seperti ini, 917 artinya combat alpha-nya dia reliable, kemudian juga ini combat alpha-nya di atas 0,6, ini juga combat alpha-nya di atas 0,6. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah hasil uji reliabilitas statistik variabel yang tadi sudah kesimpulannya ya. Yang tadi X1-nya itu harga, X2-nya itu promosi, Y-nya itu penjualan. Convert alpha-nya 0,917, 0,780, 0,952, di atas 0,6 semua. Artinya variabel. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Pertama, kita akan mencari uji koefisien korelasi parsial, yaitu mencari X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Untuk mencari data tersebut, kita analisis terlebih dahulu data tersebut ke dalam SPSS. Untuk data SPSS yang kita masukkan adalah total dari responden X1, X2, dan Y. Kemudian kita pilih Analyze, selanjutnya Correlate, kemudian kita pilih Bifred. Untuk data X1, X2, dan Y, kita pindahkan ke kolom variabel. Untuk persen, total, dan flex signifikan kita checklist lalu kita pilih OK. Ini adalah hasil output dari uji koefisien korelasi parsial. Dari hasil data output yang tadi, kita bisa mengambil keputusan bahwa berdasarkan tabel korelasi tersebut, signifikan sama dengan 0,00 kurang dari alfa sama dengan 0,25 sehingga hipotesis ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara harga X1 terhadap penjualan yaitu Y. Berdasarkan tabel correlation dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara harga X1 terhadap penjualan yaitu Y sebesar 0,766. Kita masih menggunakan output data yang tadi untuk mencari hasil dari X2 terhadap Y. Bisa kita ambil keputusan bahwa berdasarkan tabel korelasi tersebut signifikan sama dengan 0,000 kurang dari alfa sama dengan 0,025 sehingga hipotesis ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara promosi X2 terhadap penjualan yaitu Y. Berdasarkan tabel correlation dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara promosi X2 terhadap penjualan Y sebesar 0,550. Selanjutnya kita akan mencari hasil output dari uji koefisien korelasi dan determinasi simultan. Untuk uji koefisien korelasi dan determinasi simultan, kita masih menggunakan data SPSS yang tadi, yaitu total responden X1, X2, dan Y. Kemudian kita pilih Analyze, selanjutnya Regression, kemudian kita pilih Linear. Untuk data X1 dan X2, kita pindahkan ke kolom independen. Untuk data Y, kita pindahkan ke kolom dependent. Selanjutnya kita pilih statistik. Untuk model estimates, kita checklist. Model fit kita checklist.
Lalu R square change kita checklist. Klik continue, lalu OK. Ini adalah hasil output data dari uji koefisien, korelasi, dan determinasi simultan. Kemudian kita akan bahas uji koefisien korelasi simultan terlebih dahulu. Untuk datanya kita ambil yang model summary. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa signifikan F change sama dengan 0,00 kurang dari alfa sama dengan 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara harga S1 dan promosi S2 terhadap penjualan yaitu Y. Berdasarkan tabel model summary dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara harga X1 dan promosi X2 terhadap Y sebesar 0,792. Untuk signifikan F change-nya kita bisa lihat di tabel yang ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji koefisien determinasi simultan. Dari keputusan determinasi simultan bahwa F hitung sama dengan 39,497 lebih besar daripada F table sama dengan 4,7 sehingga hipotesis ditolak. Selanjutnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara harga X1 dan promosi X2 terhadap penjualan yaitu Y. Berdasarkan tabel model summary, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi antara harga X1 dan promosi X2 terhadap penjualan Y sebesar 0,627 atau harga S1 dan promosi X2 memberikan kontribusi sebesar 62,7%. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji regresi linear berganda. Untuk mendapatkan hasil output dari uji regresi linear berganda, kita terlebih dahulu akan mengolah datanya ke dalam SPSS. Lalu kita pilih Analyze, kemudian Regression, selanjutnya Linear. Untuk data X1 dan X2, kita pindahkan ke kolom Independent, dan untuk data Y kita pindahkan ke kolom Dependent. Selanjutnya kita pilih Statistik. Untuk model estimate dan model fit, kita checklist lalu continue. Selanjutnya OK. Inilah hasil output dari regresi linear berganda. Untuk hasil output data yang tadi, kita bisa ambil keputusan bahwa F hitung sama dengan 39,471 lebih besar daripada F tabel sama dengan 4,7, maka hipotesis ditolak. Kesimpulan persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara harga S1 dan promosi X2 terhadap penjualan Y. Keputusan selanjutnya bahwa signifikan sama dengan 0,000 lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,05, maka hipotesis ditolak. Kesimpulannya bahwa persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara harga X1 dan promosi X2 terhadap penjualan yaitu Y. Berdasarkan tabel koefisien dapat dianalisis persamaan regresi berganda yang terbentuk signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y sebagai berikut. Y sama dengan 2,362 ditambah 0,826 X1 ditambah 0,286 X2. Nilai konstanta positif menunjukkan pengaruh positif variabel independen X1 dan X2. Yang pertama 0,826 X1 merupakan nilai yang koefisien regresi variabel X1 terhadap Y, artinya jika variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,826 atau 82,6%. Yang kedua 0,286 X2 merupakan nilai yang koefisien regresi variabel X2 terhadap Y, artinya jika variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,286 atau 28,6%. Sekian penjelasan dari kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.